Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, cerita Wulan akan menceritakan mitologi tentang tokoh pewayangan yang bernama Semar, Togog, dan Betara Guru. Sebuah mitologi yang berasal dari cerita pewayangan Jawa. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus ceritaku sampai selesai. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita Wulan yang terbaru. Terima kasih. Konon, di puncak Gunung Mahameru yang berdekatan dengan kawah Candra di Muka adalah tempat tinggal Sang Hyang Tunggal bersama istrinya yang bernama Dewi Rekatawati. Tempat tinggal di mana Sang Hyang Tunggal tinggal dan bertahta ini dikenal dengan nama Khayangan Jonggring Saloko. Pada saat itu, Sang Hyang Tunggal dan istrinya sedang berbahagia karena sebentar lagi mereka berdua akan segera memperoleh keturunan. Kebahagiaan ini membuat seluruh wilayah Khayangan Jonggring Saloko menjadi sejuk dan cerah. Bahkan kawah Candra di Muka pun tak nampak bergolak, seakan-akan ikut merasakan kebahagiaan mereka. Namun rupanya kebahagiaan mereka harus tertunda karena Dewi Rekatawati ternyata tidak melahirkan sesosok bayi dewa, melainkan sebutir telur yang besarnya seukuran kelapa. Betapa sedih hati mereka berdua mengalami peristiwa itu. Dengan membawa butir telur yang semakin membesar, Sang Hyang Tunggal bersama Dewi Rekatawati kemudian pergi menghadap Sang Hyang Wenang, ayahanda Sang Hyang Tunggal. Di hadapan sang ayahandanya, Sang Hyang Tunggal menceritakan semua kejadian yang dialaminya bersama sang istri dan juga menunjukkan telur yang dilahirkan dari istrinya. Dengan bantuan Sang Hyang Wenang, akhirnya telur itu dapat berubah menjadi 3 bayi dewa. Dari kulit telur itu berubah menjadi seorang bayi yang kemudian diberi nama Hyang Antogo. Sementara itu, dari putih telur juga berubah menjadi seorang bayi yang kemudian diberi nama Hyang Ismoyo. Yang terakhir dari kuning telur berubah menjadi bayi yang diberi nama Hyang Manikmaya. Setelah mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh ayahandanya, Sang Hyang Tunggal bersama Dewi Rekatawati kembali ke Khayangan Jonggring Saloko bersama ketiga putranya. Selanjutnya, ketiga putranya itu diasuh dan dididik dengan berbagai ilmu serta kesaktian hingga sampai dewasa dan menjadi sosok dewa yang tampan dan berkesaktian tinggi. Hingga suatu ketika, saat Sang Hyang Tunggal hendak mewariskan tahta Jonggring Saloko, terjadilah pertentangan antara Hyang Antogo dengan Hyang Ismoyo. Keduanya merasa berhak atas tahta Jonggring Saloko karena masing-masing dari mereka menganggap dirinya yang paling tua. Sedangkan Hyang Manikmaya lebih memilih diam dan menyingkir serta tidak membela salah satu saudaranya.
tanpa diketahui Sang Hyang Tunggal. Hyang Antogo dan Hyang Ismoyo kemudian sepakat mencari tempat untuk mengadu ilmu kesaktian untuk membuktikan siapa yang sebenarnya paling pantas duduk di singgasana Jonggring Saloko. Maka keduanya pun terlibat adu kesaktian. Setelah sekian lamanya keduanya mengadu ilmu kesaktian, ternyata tidak menunjukkan siapa di antara mereka berdua yang bakal keluar memperoleh kemenangan. Hingga akhirnya keduanya menyetujui untuk berhenti bertarung dan menggantinya dengan sebuah pertaruhan, yaitu barang siapa yang berhasil memakan sebuah gunung yang ada di hadapan mereka, maka dialah yang dianggap sebagai saudara yang tertua dan dianggap sebagai pemenang serta berhak atas tahta Jonggring Saloko. Maka disepakati Hyang Antogo yang mendapat giliran pertama dan Hyang Ismoyo yang berikutnya. Dengan mengerahkan semua kesaktiannya, Hyang Antogo berusaha memakan gunung itu dengan sekali telan. Namun sayang, hanya sebagian dari gunung itu yang berhasil dimakannya. Karena gunung itu kemudian meletus sehingga membuat mulut Hyang Antogo menjadi melebar bentuknya. Beruntunglah Hyang Antogo yang berhasil memuntahkan sisa gunung yang sudah terlanjur masuk ke dalam perutnya. Namun begitu, akibat dari gagalnya memakan gunung itu, membuat wajah dan tubuh Hyang Antogo yang semula tampan menjadi buruk rupa karena mulutnya berubah menjadi besar dan melebar. Melihat kegagalan Hyang Antogo, Hyang Ismoyo kemudian maju dan berusaha memakan gunung itu dengan cara perlahan, sedikit demi sedikit. Namun akhirnya berhasil menelan seluruh gunung itu. Akan tetapi pada saat akan memuntahkan kembali gunung itu dari dalam perutnya, Hyang Ismoyo tak mampu. Akibatnya, perut Hyang Ismoyo menjadi membesar, sementara gigi depannya hanya tinggal satu yang ada di depan. Itu pun gigi di bagian bawah saja. Sama seperti Hyang Antogo, wajah tampan Hyang Ismoyo pun berubah menjadi buruk dan tidak karuan bentuk badannya. Setelah mengalami kegagalan yang mengakibatkan wajah dan bentuk tubuh mereka menjadi buruk, keduanya menjadi sadar dan menyesali perbuatannya. Mereka berdua kemudian menghadap sang ayahanda, Sang Hyang Tunggal, dan memohon ampun atas sikap mereka. Mereka juga memohon agar wajah dan bentuk tubuhnya bisa dikembalikan seperti wujud semula. Namun, permintaan mereka ditolak mentah-mentah oleh Sang Hyang Tunggal, dan bahkan keduanya dihukum dengan diturunkan ke dunia. Sementara itu, Hyang Manikmaya yang sejak semula tidak ikut memperebutkan tahta Jonggring Saloko, kemudian diangkat menjadi penguasa di Jonggring Saloko dan diberi gelar Betoro Guru. Sedangkan Hyang Antogo yang dihukum dengan diturunkan ke dunia, kemudian diberi nama Togok dan ditugaskan untuk mengabdi dan membimbing kaum raksasa dan Kurawa. Dalam menjalankan tugasnya ini, Togok nantinya akan ditemani oleh temannya yang bernama Milung. Demikian pula dengan Hyang Ismoyo yang dihukum dengan diturunkan ke dunia, diberi nama baru yaitu Semar.
Tugas Semar di dunia adalah menjadi pamomong dan pembimbing bagi para satria dan Pendawa dalam menjalankan tugasnya di dunia. Semar ini nantinya akan ditemani oleh anak-anak angkatnya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong, yang kemudian dikenal dengan sebutan Punokawan. Itu tadi ceritaku tentang mitologi dari asal-usul kelahiran Togog, Semar, dan Betara Guru. Yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah bahwa dalam tokoh pewayangan tadi, dalam lakonnya diceritakan Betara Antogo atau Togog dan Betara Ismoyo atau Semar diturunkan ke bumi untuk menjadi penasihat bagi manusia yang ada di bumi. Betara Ismoyo atau Semar menjadi penasihat bagi manusia-manusia berkarakter baik atau berenergi yin, dan Betara Antogo atau Togog bertugas menjadi penasihat bagi golongan yang karakternya kurang baik atau berenergi yang. Walaupun keduanya berasal dari benih yang sama, berasal dari pohon keluarga yang sama, namun akibat pergaulannya itu menyebabkan keduanya menjadi dua citra karakter yang berbeda. Betara Ismoyo atau Semar dianggap citra bagi orang-orang bijaksana dan adil. Sedangkan Betara Antogo atau Togog dianggap citra bagi orang-orang yang culas dan licik. Padahal sebenarnya keduanya memiliki sifat dan karakter asal yang sama, yaitu mulia dan bijaksana. Keduanya merupakan simbol energi yang diadakan oleh semesta untuk menjadi penyeimbang dan pengajaran bagi semua makhluk tentang nilai-nilai kehidupan. Bahwa hidup yang ideal itu adalah hidup yang bisa membuat keseimbangan antara baik dan buruk. Berada pada titik tengah di mana kita ada di antara keburukan dan kebaikan. Tidak terseret arus keburukan dan tetap mengarungi arus kebaikan. Walaupun itu harus melawan arus yang lebih kuat. Karena arus menuju keburukan itu jauh lebih kencang dan kuat, membuat kita harus bekerja keras dan berjerih payah untuk tetap mengarungi arus menuju kebaikan. Tak akan terlihat sebuah kebaikan bila tak ada keburukan sebagai pembandingnya, dan tak nampak keburukan bila kita tidak pernah melihat adanya kebaikan. Hal itu pula yang terjadi dalam panggung perpolitikan di negara kita. Tokoh politik yang berada dalam pergaulan yang karakter-karakter manusianya kurang baik, tidak bijaksana, dan suka membuat kerusakan, maka terbiasalah karakter-karakter tersebut dari gerak-geriknya. Sehingga membuat orang-orang yang tidak mengenalnya secara pribadi menghakimi mereka sebagai manusia yang culas, licik, dan tidak baik. Padahal, seburuk-buruknya manusia, mereka pasti punya sisi kebaikan. Begitu juga sebaliknya, sebaik-baiknya manusia, mereka pasti punya sisi keburukan. Jangan menanam karma buruk dengan banyak melakukan penghakiman dan cacian. Karena kita semua sama-sama manusianya. Tak satu pun yang merasa dirinya malaikat atau Tuhan, kan? Sebagai sesama manusia tidak punya hak untuk menilai manusia lainnya. Cukup kita melihat bahwa itu sebuah keburukan bila mereka melakukan keburukan. Amati dan tanamkan dalam pikiran dan jiwa kita bahwa itu buruk dan bertekad tidak akan melakukan keburukan itu kepada orang lain.
Terima kasih sudah menyimak cerita Wulan dari awal hingga akhir. Semoga ceritaku tadi bisa dipetik hikmah dan menjadi manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita Wulan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.